Halo, ketemu lagi. Hari ini kita mau bicara mengenai listrik dinamis dan di sini saya udah ada sebuah perangkat lab virtual seperti biasa dari Gizmos, dan kalian juga bisa mendaftarkan dengan satu email tuh bisa mendapatkan trial sebanyak atau selama tepatnya 30 hari gitu ya. Karena memang ini harganya kalau dibeli perorangan cukup mahal. Oleh karena itu, kita akan gunakan sebagaimana kita bisa selama masih ada trialnya. Ini akan saya bantu untuk kalian yang misalkan kalian nggak mau trial pun ini bisa membantu kalian. Nah, di sini kita ngomongin listrik dinamis, berarti kita ngomongin listrik yang dari, kalau di Indonesia itu adalah di PLN gitu ya. Meskipun demikian, listrik dinamis itu juga ngomongin bahwa ada pergerakan elektron dalam rangkaian. Tidak seperti listrik statis yang hanya ada sementara dari pindah tempat ke tempat yang lain, maka di sini itu sifatnya lebih permanen. Gitu ya. Yang pertama, kita mau cek baterai dulu. Oke, baterai. Kita mungkin bisa cek dulu ini. Oh ya, untuk mengukur baterai, kita menggunakan voltmeter yang videonya sudah ada ya. Jadi kita bikin bagaimana tegangan di sini gitu ya. Nah, kalian lihat di sini, ini berapa tegangannya bisa dilihat di sini ya. Ini 10 volt ya. Oke, saya kayak pengen ganti dulu deh. Kan baterai yang kecil itu kan 2 volt ya. Kita bikin jadi 2 volt aja. 1,5 sih kalau kita beli di warung-warung. Nah, seperti ini. Terus kita mau ukur dulu dengan, tadi kan gini kebalik kan nilainya, dengan voltmeter dan hasilnya min 2 volt kan. Nah, seperti ini baru benar ya. Jadi kalau plusnya ketemu sama kabel plus, minusnya juga ketemu sama kabel minus. Nah, di sini belum ada rangkaian, tapi kita bisa lihat bahwa ini adalah tegangannya 2 volt. Nanti kalian belajar bahwa tegangan ini namanya adalah GGL, gaya gerak listrik, di mana sumber tegangan ini diukur ketika belum ada rangkaian atau belum ada arus dalam rangkaian. Nah, oke, kita lepas saja ini. Terus kita akan pasang kabel-kabel, kemudian kita hubungkan dengan hambatan. Nah, kalian belajar hambatan. Kenapa hambatan listrik penting? Karena hambatan itu bisa membatasi arus, sehingga arus yang mengalir dalam suatu rangkaian itu akan sesuai dengan kebutuhan. Ini lihatin ya, short circuitnya ini namanya short. Jadi ketika kutub positif dan negatif sumber tegangan terhubung tanpa ada tegangan, bahkan akan terjadi short atau korsleting. Oleh karena itu kita akan kasih tegangan. Nah, ini aman ya. Nah, di sini kita mau ukur ya. Berapakah tegangan di sini? Itu masih 2 volt. Dan kemudian kita taruh sebuah ampermeter atau alat untuk mengukur kuat arus yang mengalir adalah 0,2 amperes. Nah, di sini juga ada fuses atau sekring, di mana dia akan putus jika kuat arus melewati ambang batasnya. Jadi misalkan ini adalah batas aman, tidak boleh lebih dari 0,15. Di sini 0,2 ya. Ini harusnya pecah ya nih. Iya, tidak bisa. Karena batas di dalam rangkaian ini tidak aman kalau sampai melebihi 0,15. Tapi kalau saya pasang batasnya 0,3, di mana kuat arus yang mengalir hanya 0,2 ampere, maka ini masih aman. Oke, ini akan saya singkirkan. Kita pakai aja seperti itu. Nah, bagaimana sekarang? Kita lihat di sini ohmmeternya. Ini sebenarnya nggak harus diukur kayak gini ya. Ini ohmmeter, kalau saya mau ukur juga bisa ya. Oke. Nah, kalau mau pakai ohmmeter caranya kayak gitu, jadi nggak bisa dalam rangkaian. Atau kita bisa pakai hukum persamaan hukum ohm ya, dimana yang namanya hambatan itu besarnya adalah nilai dari tegangan dibagi dengan kuat arusnya. Kalau ini ya berarti 2 dibagi 0,2 kali 10 kali 10, 20 bagi 2, 10. Seperti hitungan yang tadi. Oke, kita nggak mau pusing soal hitungan sekarang, karena itu ada di pelajaran yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya nih hambatan ini saya ganti dengan hambatan yang lebih besar? Seperti itu. Maka kuat arusnya menurun.
Pak susah diamati, kita pakai lampu aja. Gitu ya. Kita ganti ya. Tadi kan 10 ohm. Kayak gini. 20 ohm. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya, tapi yang kelihatan mungkin kita ambil dari yang paling kecil, 10 ohm, beban 10 ohm nyalanya seperti ini. Kalau bebannya diganti dengan yang 200 ohm, dia lebih redup lagi. Jadi penambahan hambatan dalam satu rangkaian itu akan membuat kuat arusnya berkurang. Kalian perhatikan kuat arusnya nih ya. Kalau saya pakai yang 10 ohm, maka kuat arusnya yang dilihat di ammeter ini 0,08 ampere. Sedangkan, Pak kebeda sama tadi, ya kan saya kasih hambatan. Ini tuh juga hambatan gitu. Makanya berbeda dengan yang tadi. Seperti ini maksudnya. Nah, tanpa lampu kan 0,2. Begitu saya pasang lampu kan berkurang kan jadi 0,08 ampere. Nggak masalah ya. Berarti sebenarnya lampu ini mirip dengan beban juga gitu. Beban atau hambatan juga. Nah, yang sehingga kuat arus yang mengalir dalam rangkaian ini menjadi lebih kecil. Nah, kalau bebannya saya tambahin nih ya dengan yang 200 ohm, maka pembacaan kuat arus listriknya berkurang lagi menjadi 0,01 ampere. Berarti bisa disimpulkan ya, semakin besar hambatan maka semakin kecil kuat arusnya. Seperti itu. Nah, kita bisa bikin apa lagi nih? Mungkin kita bisa tambahin baterainya. Bagaimana kalau kita tambahin baterainya dengan kondisi yang seperti ini? Ini kayak kebalik ya, harus ya. Kalau bagaimana kebalik? Masih nyala di sini ya. Tapi kalau kenyataan nggak tahu ya. Nah, oke. Oh, iya. Kalau kebalik nyalanya nggak berubah. Jadi dianggap kayak ini kayak konduktor biasa aja gitu. Coba ya lihat ya. Nih. Kalau saya naruh baterai kebalik, maka dianggap kayak ini kawat biasa gitu. Makanya harus saya betulkan dulu. Plus minusnya saya balik dulu. Saya balikin sehingga dia menjadi lebih terang. Berarti kalau penambahan sumber tegangan di sini secara seri, ini saya taruh di sini ya. Karena sekarang kan baterainya ada 2. Tadi kan kalau saya kalau diukur satu baterai ya segitu. Kalau ini kan sekarang sumbernya ada 2 baterai. Berarti sekarang berubah menjadi lebih besar ya tegangannya di sini. Ya, gara-gara apa? Dengan berbagai macam ini tadi. Ya. Saya lihat dulu di sini baterainya kayak 10 deh. Ya. Makanya gitu. Kita samain jadi 2 ampere. Makanya hitungannya nggak cocok tadi. Meskipun kita nggak konsentrasi ke hitungan nih. Nah, harusnya 4 volt. Karena 2 baterai di seri dilanjutkan ya. Di seri itu disambung secara langsung. Maka dia akan menjadi 4 volt. Bagaimana kalau kita tambahin satu lagi baterai? Kita taruh di sini. Ini saya betulin jadi 2 volt dulu. Maka dia jadi 6 volt. Berarti kalau baterai disusun seperti ini, maka dia tinggal ditambahin, begitu ya. Nah, kita udah belajar itu. Sekarang kita mau belajar bagaimana kalau rangkaian itu adalah rangkaian seri, sifat rangkaian seri dan paralel. Kalau kita mau belajar dari mungkin satu aja ya, baterainya 1, tapi saya mau gedein baterainya gitu ya, tegangannya mungkin 9 seperti baterai yang itu loh, baterai yang kotak itu kan 9 volt ya. Nah, di sini mau belajar apa nih? Mau belajar rangkaian seri. Rangkaian seri itu artinya di dalam rangkaian ini akan ada beberapa hambatan. Nah, hambatannya mending saya pakai lampu lebih kelihatan ya. Seperti ini. 10 volt, ini seri loh ya. Walaupun belok tuh seri. Seperti ini. Nah, kita mau lihat sifat rangkaian seri, apa-apanya bagaimana ya. Sifat rangkaian seri itu kita mau cek kuat arusnya di setiap tempat nilainya 0,3 di situ. Berarti rangkaian seri itu memang memiliki kuat arus yang sama gitu. Nah, ini supaya lebih bagus lagi, ini akan saya ganti dengan hambatan ya. Saya ganti dengan hambatan yang satu 10 ohm, yang satunya 20 ohm, yang satunya 100 ohm, berbeda-beda seperti itu. Kita lihat dulu ya, bagaimana dengan kuat arusnya 0,07.
0,07, di semua tempat 0,07. Berarti rangkaian seri memang kuat arusnya itu sama. Tapi bagaimana dengan tegangannya? Coba kita lihat yang ini berapa? 100 ohm ya. 100 ohm. Tegangannya berapa? Kebalik ya. Kita tinggal tukar aja. Nah, tegangan pada hambatan yang ini 6,92. Sedangkan pada hambatan yang 20 ohm 1,38. Hambatan yang 10 ohm, sorry tadi ini 20 ohm ya. Yang 10 ohm 0,69. Kalau kita lihat semakin kecil nilai hambatannya, ternyata semakin kecil juga tegangannya. Bandingin aja yang ini ya. Ini kan 10 ohm. Saya pindah ke sini. Jadi 6,9. Ya, karena emang punyanya masing-masing ya. Jadi pada rangkaian seri itu yang sama adalah kuat arusnya, yang berbeda adalah nilai tegangan masing-masing. Oke, untuk hitungannya sudah ada videonya, jadi kita nggak akan ke situ. Nah, sekarang kita mau ganti rangkaiannya menjadi rangkaian paralel. Ya, kita singkirin dulu ini voltmeternya. Kita mau bikin rangkaian paralel dari, kita mending lebihin ya. Kita mau bikin lebih di sini. Balikin sini dulu. Kita mau bikin paralelnya adalah 10 ohm, 20 ohm, dan 100 ohm. Kita akan hubungkan dengan kabel. Oke, kita hubungkan semuanya dengan kabel, atau bentuknya seperti ini juga bisa. Mungkin supaya lebih indah, ini pindah ke sini aja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini adalah rangkaian paralel hambatan. Rangkaian paralel hambatan seperti ini ya. Kita lihat ya. Di sini kuat arusnya bagaimana nih? Oh, pertama tegangan dulu kali ya. Tegangan dulu dari baterainya itu 9 volt. Di sini 9 volt, di sini 9 volt, di sini 9 volt. Berarti memang untuk rangkaian paralel memang ini nilai tegangannya di setiap tempat itu sama. Ini adalah yang rangkaian paralel murni. Ketika itu kombinasi, tentu saja ini berbeda. Nah, kita mau lanjutkan di mana nih? Kuat arusnya sekarang. Oke, kita singkirkan dulu voltmeternya. Di sini, perhatikan. 1,4. Terus yang paling kecil yang ini ya. 0,9, 0,45, 0,09. Ternyata kuat arusnya di setiap tempat dengan hambatan yang berbeda itu beda-beda. Dan kalau kita lihat untuk hambatan yang kecil, kuat arusnya justru malah yang terbesar. Ya, ini tadi yang paling kecil yang 10 ohm 0,9, sedangkan yang paling besar hambatannya 100 ohm itu 0,09. Jadi nilai kuat arusnya semakin besar hambatannya malah jadi lebih kecil. Seperti itu. Oke, itu sifat rangkaian hambatan. Jadi rangkaian hambatan paralel, rangkaian hambatan yang seri. Nah, sekarang yang sering ditanyakan nih, ini adalah percobaan yang terakhir nih. Bagaimana kalau yang kita mainin adalah, kita pakai hambatan 200 ohm karena belum dipakai dari tadi. Yang kita mainin adalah bentuk daripada baterainya. Tadi sebenarnya udah ya yang seri ya. Bagaimana kalau dua baterai disusun secara seri, di mana baterainya 10-10 lah, udah saya nggak pengen ngubah. Kita pasangin kawat. Kita mau ukur ya ampere meternya, karena seri itu pasti sama sih, 0,1 semua sih pasti. Oke, 0,1 di semua tempat 0,1 karena dia adalah rangkaian yang seri. Tapi ini rangkaian seri baterai ya. Kalau saya tambahin lagi satu baterai lagi dengan arah yang sama, harusnya nambah sih 0,15 nambah. Nah, ini dia. Bagaimana kalau baterainya saya susun seperti ini dengan satu arah, mungkin dua aja ya. Jadi baterainya yang saya susun secara paralel, ngefek nggak? Nah, mungkin ini kita mau putusin dulu sini ya. Ini nggak akan dihitung ya. Kalau saya giniin berarti ini nggak dihitung ya. Sekali lagi, kalau kayak gini doang ini nggak dihitung, dianggap tidak ada apa-apa karena rangkaian terbuka. Kita cek dulu. Ampere meternya 0,05, sedangkan tegangannya, kalau kebalik ya,
Sedangkan tegangannya di sini juga sama aja sih. 10 ya, tegangannya 10, seperti itu. Kalau ini dibikin seri, dibikin paralel, tidak mengubah ya. Padahal kalau saya bikin seri, voltnya berubah. Ini volt, taruh sini ya. Tadi kalau dibikin paralel 10 volt. Tapi kalau saya pindah ke sini jadi 20 volt. Ya. Nah, memang berarti menyusun baterai secara paralel tidak punya dampak langsung gitu ya. Atau ya tidak bernilai guna aja karena tegangannya nggak bisa naik. Kalau pengen tegangan lebih tinggi ya dihubungkan secara seri seperti itu. Baik, begitu pembahasan saya mengenai utak-utik virtual lab rangkaian untuk listrik dinamis. Semoga itu bisa membuat kalian jadi makin ada wawasan. Mungkin kalian belum 100% mengerti, nggak apa-apa. Nanti ada sesi lagi untuk yang hitungannya, jadi lebih ngerti. Yang jelas hari ini kalian sudah belajar bagaimana rangkaian seri hambatan dan rangkaian seri baterai. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.